Dalam dunia yang penuh dengan konflik dan kesalahan, tantangan untuk mengatasi dosa dan memaafkan dengan kasih seringkali menjadi ujian yang besar bagi umat manusia. Konflik personal, ketidaksetiaan, dan perbedaan pandangan sering mengakibatkan luka emosional dan spiritual yang dalam. Namun, sebagai orang-orang yang mengikuti ajaran Kristus, kita dipanggil untuk menanggapi dosa dan konflik dengan kasih yang sesungguhnya. Kasih adalah pilar utama dari ajaran Yesus Kristus, dan memaafkan adalah panggilan yang kuat dalam kehidupan Kristen. Dalam renungan malam ini, kita akan mengeksplorasi kedalaman dan kekuatan dari mengatasi dosa dan memaafkan dengan kasih, serta bagaimana hal ini dapat membawa penyembuhan dan pemulihan dalam hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Dengan melangkah dalam kasih dan pengampunan, kita dapat menemukan kedamaian sejati dan kemungkinan pemulihan yang tak terduga. Mari bersama-sama merenungkan dan menggali kebijaksanaan ilahi dalam menghadapi dosa dan konflik, dengan harapan bahwa kasih dan pengampunan akan membawa transformasi yang mendalam dalam hidup kita. Mengatasi dosa dan memaafkan dengan kasih. Dalam hidup ini, kita seringkali dihadapkan pada dosa, baik dosa yang dilakukan oleh diri sendiri maupun oleh orang lain. Dosa merupakan suatu realitas yang tak terhindarkan dalam kehidupan manusia, namun demikian, Allah memberikan kita panggilan yang kuat untuk mengatasi dosa dan memaafkan dengan kasih. Dosa, dalam segala bentuknya, adalah suatu pemisahan dari Allah dan rencananya bagi kita. Namun, dosa juga adalah panggilan untuk kembali kepadanya dengan tulus dan rendah hati. Dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 19, kita diajak untuk bertobat dan berbalik dari dosa-dosa kita, sehingga dosa-dosa kita dapat dihapuskan dan kita dapat mengalami masa pembaruan dari hadirat Tuhan. Proses mengatasi dosa dimulai dengan kesadaran akan dosa-dosa kita dan kerinduan yang tulus untuk berbalik kepada Tuhan. Ini melibatkan pertobatan yang sungguh-sungguh, di mana kita merenungkan dosa-dosa kita, menyesalinya, dan berkomitmen untuk berubah dan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Namun, proses ini juga memerlukan kemampuan untuk memaafkan dosa-dosa orang lain. Yesus Kristus sendiri adalah teladan sempurna dalam hal ini. Dia mengajar kita untuk memaafkan tidak hanya sekali-kali, tetapi berulang kali, Matius 18 ayat 21-22, sebagaimana Allah juga telah mengampuni kita melalui karya penebusan Kristus di salib. Memaafkan bukanlah hal yang mudah. Terkadang, kita merasa bahwa dosa yang dilakukan oleh orang lain terlalu besar untuk kita maafkan, atau bahwa mereka tidak pantas menerima pengampunan. Namun, kita harus mengingat bahwa kasih dan pengampunan adalah inti dari ajaran Kristus, dan bahwa kita juga telah menerima kasih dan pengampunan darinya. Melalui kasih, kita dapat memaafkan dosa-dosa orang lain sebagaimana kita telah diperdamaikan dengan Allah melalui Kristus. Kasih tidak hanya memaafkan, tetapi juga memulihkan, menyembuhkan, dan memperbaharui hubungan kita dengan sesama. Dengan mengasihi orang lain sebagaimana Kristus telah mengasihi kita, kita dapat membangun kerukunan, kedamaian, dan persaudaraan yang lebih dalam. Mengatasi dosa dan memaafkan dengan kasih juga mengandung kesadaran akan kerapuhan dan keterbatasan manusia. Kita semua adalah makhluk yang tidak sempurna, dan kita semua membutuhkan kasih dan pengampunan yang datang dari Allah dan sesama. Dalam 2 Korintus 12 ayat 9, kita diajarkan bahwa kekuatan Allah menjadi sempurna dalam kelemahan kita. Dengan menyadari akan kelemahan dan keterbatasan kita, kita menjadi lebih rendah hati dan lebih bersedia untuk memaafkan dosa-dosa orang lain. Dalam akhirnya, mengatasi dosa dan memaafkan dengan kasih adalah sebuah perjalanan rohani yang membutuhkan kesabaran, kebijaksanaan, dan iman yang kuat. Namun, dengan bimbingan dan kasih Allah, kita dapat melangkah maju dalam proses ini dengan penuh keyakinan dan harapan. Marilah kita merenungkan pesan ini dengan hati yang terbuka dan rendah hati, dan meminta bimbingan serta kekuatan dari Allah untuk menjalani hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Semoga kita semua dapat menjadi saksi atas kasih dan pengampunan Allah melalui cara kita mengatasi dosa dan memaafkan dengan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Selamat malam. Malam ini, saya sangat tertarik untuk membahas topik mengatasi dosa dan memaafkan dengan kasih. Bagaimana pendapatmu tentang hal ini? Selamat malam juga. Saya setuju sekali. Mengatasi dosa dan memaafkan dengan kasih adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Ini melibatkan pertobatan yang sungguh-sungguh,
kesediaan untuk memaafkan dosa-dosa orang lain, dan membangun hubungan yang sehat dengan Allah dan sesama. Saya setuju. Namun, terkadang saya merasa sulit untuk memaafkan dosa-dosa orang lain, terutama jika dosa tersebut sangat menyakitkan atau berulang kali dilakukan. Apakah kamu punya tips atau saran tentang bagaimana kita bisa lebih mudah memaafkan? Menurut pengalaman saya, salah satu kunci utamanya adalah melihat orang lain sebagaimana Kristus melihat mereka. Melalui kasih dan pengampunan Kristus, kita juga dipanggil untuk melihat orang lain dengan kasih dan pengampunan yang sama. Selain itu, berdoa juga sangat membantu. Dengan berdoa, kita memohon kekuatan dan keteguhan hati dari Tuhan untuk memaafkan. Itu benar. Doa memang memiliki peran yang sangat penting dalam proses memaafkan. Bagaimana menurutmu, apakah memaafkan berarti kita harus lupa tentang dosa yang telah dilakukan? Menurut saya, memaafkan tidak berarti kita harus melupakan dosa yang telah dilakukan. Sebaliknya, memaafkan berarti kita memilih untuk tidak mengulangi dosa itu dalam hubungan kita dengan orang tersebut, dan juga memilih untuk tidak membawa dendam atau membalas kejahatan tersebut. Saya setuju. Memaafkan tidak berarti menyetujui atau melupakan kesalahan, tetapi merupakan langkah menuju pemulihan dan perdamaian. Apakah ada contoh dalam kitab suci yang menunjukkan pentingnya memaafkan dengan kasih? Ya, ada banyak contoh dalam kitab suci yang menunjukkan pentingnya memaafkan. Salah satunya adalah kisah tentang Yesus yang memaafkan perempuan yang tertangkap basah dalam perzinahan, Yohanes 8 ayat 1-11. Meskipun orang-orang sekelilingnya siap untuk menghukumnya, Yesus memilih untuk memaafkan dan mengatakan kepadanya, "Pergilah, dan jangan berdosa lagi." Itu adalah contoh yang sangat kuat tentang kasih dan pengampunan. Bagaimana menurutmu, adakah kesalahan yang terlalu besar untuk kita maafkan? Menurut saya, sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk memaafkan semua orang, tidak peduli seberapa besar kesalahannya. Dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 38, kita diajarkan bahwa oleh karena karya Kristus, dosa-dosa kita dapat diampuni, tanpa terkecuali. Meskipun terkadang sangat sulit, kita harus berusaha untuk meniru kasih dan pengampunan Kristus. Itu adalah pandangan yang sangat bijak. Terima kasih telah berbagi. Apakah ada hal lain yang ingin kamu tambahkan sebelum kita mengakhiri diskusi ini? Hanya satu hal lagi, saya ingin mengingatkan kita semua bahwa proses memaafkan adalah perjalanan yang panjang dan seringkali berliku. Terkadang kita mungkin merasa kesulitan untuk memaafkan, tetapi dengan bantuan dan kuasa Tuhan, kita dapat melakukannya. Marilah kita terus berdoa dan meminta bimbingannya dalam upaya kita untuk mengatasi dosa dan memaafkan dengan kasih. Sangat bijak. Terima kasih atas diskusi yang sangat bermakna ini. Saya yakin, banyak dari kita yang dapat belajar banyak dari pandangan dan pengalaman kita masing-masing. Terima kasih juga. Semoga kita semua dapat terus bertumbuh dalam kasih dan pengampunan, dan menjadi saksi atas kasih dan pengampunan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam diskusi ini, kita telah menjelajahi berbagai aspek dari mengatasi dosa dan memaafkan dengan kasih, dan berbagi pandangan serta pengalaman kita. Sekarang marilah kita berdoa bersama. Ya Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk merenungkan tentang mengatasi dosa dan memaafkan dengan kasih dalam renungan malam ini. Engkau adalah sumber segala kasih dan pengampunan, dan kami memohon agar Engkau menguatkan hati kami untuk mengikuti teladan Kristus dalam memaafkan dosa-dosa orang lain. Ya Tuhan, Engkau mengajar kami untuk memaafkan seperti Engkau telah memaafkan kami. Kami memohon agar Engkau menguatkan iman kami, memberikan kami keteguhan hati untuk memaafkan orang-orang yang telah menyakiti kami, sebagaimana Engkau telah memaafkan dosa-dosa kami melalui Yesus Kristus. Kami juga memohon agar Engkau membimbing kami dalam proses mengatasi dosa-dosa kami sendiri. Bantu kami untuk bertobat dengan tulus, mengakui kesalahan kami, dan berusaha untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Berilah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk tidak terjerumus kembali dalam dosa-dosa yang telah Engkau ampuni. Ya Tuhan, semoga Engkau juga memberkati mereka yang sedang berjuang untuk memaafkan dosa-dosa orang lain. Bimbinglah mereka dalam proses penyembuhan dan pemulihan, dan berikanlah mereka kedamaian dalam hati mereka. Kami bersyukur atas kasih dan pengampunan-Mu yang tak terbatas, dan kami memohon agar kasih dan pengampunan-Mu senantiasa memimpin dan membimbing langkah-langkah kami dalam hidup ini.
Terima kasih Tuhan, atas segala berkat dan pengajaran-Mu yang Engkau limpahkan kepada kami melalui renungan malam ini. Di tangan-Mu, kami menyerahkan segala sesuatu. Amin. Amin. Mari kita aminkan bersama doa ini dengan menuliskan "Amin" di kolom komen video ini. Anda juga dapat menambahkan doa permohonan pribadi di sana. Klik like, subscribe dan bunyikan loncengnya bila sahabat belum mengikuti channel ini. Dalam mengakhiri renungan malam ini, marilah kita mengingat pesan penting tentang mengatasi dosa dan memaafkan dengan kasih. Semoga kita semua dapat terinspirasi untuk bertobat dengan tulus, memaafkan dengan kasih, dan menjalani hidup yang penuh dengan rahmat dan pengampunan. Melalui kasih dan pengampunan, kita dapat menemukan kedamaian sejati dan menyebarkan cahaya Kristus dalam dunia yang penuh dengan dosa dan kegelapan. Selamat beristirahat, semoga kasih Tuhan senantiasa memandu setiap langkah kita.